Orang supergenius berikutnya yang akan diulas adalah Albert Einstein. La merupakan ilmuwan dunia yang hingga saat ini masih memberi pengaruh besar terhadap peradaban keilmuan. Selain itu, dia juga dinobatkan sebagai orang pertama dalam tokoh fisika. Albert Einstein lahir di Bern, Switzerland, tanggal 14 Mei tahun 1094, dan meninggal di Woods Hole, Massachusetts, Amerika Serikat, tanggal 26 Juli tahun 1973. Tingkat IQ, intelijen quotient, Albert Einstein adalah 160, jauh di atas tingkat IQ manusia pada umumnya. Dunia mengenalnya sebagai ilmuwan fisika teoretis yang memberikan pengaruh besar terhadap pembelajaran fisika hingga saat ini, bahkan selamanya. Berkat kegeniusan dan kontribusinya terhadap dunia keilmuan, Albert Einstein dikukuhkan sebagai ilmuwan terbesar sepanjang masa. Gambaran kegeniusan Albert Einstein dalam bidang fisika dapat kita lihat dari teori yang dicetuskannya, yaitu teori relativitas yang menjadi dasar bagi teori-teori ilmu fisika modern selanjutnya. Teori itu mempengaruhi pengembangan studi tentang mekanika kuantum, mekanika statistik, dan kosmologi. La mendapatkan penghargaan Nobel dalam fisika pada tahun 1921 berkat kontribusinya mengenai efek fotoelektrik dan pengabdiannya bagi fisika teoretis. Kegeniusan dalam bidang fisika membuat nama Albert Einstein diabadikan dalam beberapa istilah di dunia fisika. Misalnya sebuah asteroid diberi istilah dengan sebutan 2001 Einstein, sebuah satuan dalam fotokimia diberi istilah dengan sebutan Einstein, dan sebuah unsur kimia juga diberi istilah dengan sebutan Einsteinium. Sebagaimana orang-orang jenius lainnya, Albert Einstein memiliki kebiasaan sehari-hari yang tidak pernah ditinggalkannya. Dari kebiasaan-kebiasaan itulah, dia bisa memiliki otak jenius dan menghasilkan karya besar dalam bidang fisika. Berikut ini adalah kebiasaan sehari-hari Albert Einstein yang dapat ditiru. Kebiasaan pertama yang dilakukan oleh Albert Einstein adalah mengkonsumsi ikan. Hampir setiap kali makan, ia selalu memakai lauk ikan. Dengan kebiasaan ini, otaknya mampu berpikir tajam dan kritis. Sebab, ikan adalah sumber protein yang dapat menghidupkan kembali sel-sel otak yang telah mati. Protein yang terkandung dalam ikan juga berfungsi meningkatkan kemampuan sel-sel otak. Karena kebiasaan itu, daya ingat Albert Einstein sangat kuat. Kebiasaan Albert Einstein selanjutnya adalah selalu berimajinasi. Jika sedang sendiri dan tidak ada pekerjaan yang harus segera diselesaikan, dia selalu berimajinasi, khususnya mengenai hal-hal dalam fisika. Orang-orang di sekelilingnya menyangka Einstein sedang melamun. Padahal tidak demikian, La berimajinasi tentang hal-hal yang akan dipecahkannya. Memang terbukti, dari imajinasi itulah kemudian lahir banyak temuan. Bahkan, dia mengatakan dengan tegas bahwa imajinasi lebih penting daripada ilmu pengetahuan, karena imajinasi tidak terbatas. Pernyataan ini menandakan bahwa imajinasi sangat penting dimiliki. Tanpa imajinasi, seseorang tidak mempunyai harapan. Albert Einstein juga terbiasa meminum teh dan selalu menghindari alkohol. Kebiasaan ini dilakukan sejak ia masih berusia remaja hingga akhir hayatnya. Wajar apabila ia menjadi orang jenius. Pasalnya, di dalam teh terkandung kafein yang dapat meningkatkan kinerja jantung dan sel-sel otak. Namun, tentu saja Einstein tidak berlebihan dalam mengkonsumsi teh. Sebab teh bisa mendatangkan dampak buruk apabila berlebihan. Kebiasaan unik lain yang gemar dilakukan oleh Albert Einstein adalah berbaring di pantai dan berlayar. Dua hal tersebut dilakukan ketika menginjak usia dewasa. Baginya, itu bukan hanya sekadar hobi dan kegemaran semata, sebagai cara melepaskan semua beban hidup dan pikirannya sehingga jiwa, hati, dan pikirannya selalu cerah. Selain itu, ketika berbaring di pantai ataupun ketika sedang berlayar, Albert Einstein selalu menemukan inspirasi dan pertanyaan-pertanyaan yang memaksa untuk segera dipecahkan. Ketika di sekolah, dia juga sangat menggemari pelajaran berlayar, selain pelajaran yang berhubungan dengan musik dan sains. Kebiasaan lainnya yang dapat ditiru dari Albert Einstein adalah bersepeda. La sering bepergian dengan sepeda sehingga kebugaran tubuhnya bisa terjaga. Jika tubuh sehat maka otak pun akan bekerja dengan baik. Bahkan, dengan kebiasaan bersepeda, ia dapat membentuk teori relativitas dengan sempurna. Misalnya, Einstein sering berusaha melihat dirinya mengendarai sepeda di atas sorotan lampu. Pada saat itu, dia sekaligus mampu memformulasikan teori relativitas, yang pada akhirnya menjadi revolusi besar dalam dunia fisika. Albert Einstein memiliki cara tersendiri yang kerap dilakukan dalam belajar. Hal itu unik karena tidak biasa dilakukan kebanyakan orang. Dengan cara itu, dia telah berhasil menjadi orang jenius yang menghasilkan temuan spektakuler.
Berikut adalah cara-cara belajar Albert Einstein yang dapat ditiru. Tidak banyak yang tahu bahwa Albert Einstein sering belajar secara autodidak. Saat itu, konsep belajar ini masih sangat asing di kalangan siswa-siswa yang seumuran dengannya. Banyak orang yang merasa aneh dan ragu ketika melihat Einstein belajar autodidak tanpa melibatkan guru. Hal itu dilakukan karena pada mulanya, Einstein mempunyai kelemahan, yaitu sulit berbicara dan berbahasa. La tidak mau menyerah dengan hanya mengandalkan guru di sekolah. La memanfaatkan waktu luangnya untuk belajar sendiri. Awalnya, banyak orang menyangka bahwa Einstein sudah gila karena sering terlihat berbicara sendiri, berpidato sendiri, dan berteriak. Mereka tidak mengerti bahwa itu dilakukan semata-mata dalam rangka belajar agar lancar berbicara dan berbahasa. Dengan kebiasaan tersebut, ternyata memberikan sebuah pelajaran berharga bahwa seseorang yang ingin menjadi jenius dan sukses selayaknya tidak hanya mengandalkan guru di sekolah, tetapi juga perlu belajar secara autodidak. Saat masih sangat muda, Albert Einstein telah melakukan berbagai penelitian dan eksperimen. Kegemaran ini khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan fisika. Akhirnya, kesibukan tersebut membuatnya tidak lulus SMP. Cara belajar Albert Einstein yang berikutnya adalah menekuni pelajaran yang digemari. Buku-buku yang dibaca pun lebih banyak berkaitan dengan fisika karena bidang itulah yang digemari. Oleh karena itu, ia tumbuh menjadi manusia yang ahli di bidang yang memang digeluti. Jika ada pelajaran lain yang masih berkaitan dengan fisika atau yang menunjang penelitian dan eksperimentasinya, maka akan terus ditekuni. Di antaranya pelajaran yang berhubungan dengan musik, sains berlayar, dan matematika. Sementara itu pelajaran-pelajaran yang tidak disukai adalah pelajaran bahasa, sastra, dan menggambar. Ketika belajar, Albert Einstein lebih banyak menggunakan diagram dan skema. Bahkan, dia menolak pola-pola pikir kreatif tradisional dan standar yang linear, numerik, serta verbal. Cara belajar tersebut memang diperlukan, tetapi sifatnya tidak absolut. Pernah suatu ketika ia berkirim surat dengan salah satu temannya bernama Maurice Solovin. Dalam surat itu, Einstein menjelaskan kesulitannya menggunakan kata-kata untuk mengungkapkan falsafah ilmu pengetahuannya. Sebab, ia tidak berpikir dengan kata-kata, melainkan dengan diagram dan skema. Cara belajar selanjutnya yang sering dilakukan oleh Albert Einstein adalah belajar dengan cara menikmati yang sedang dipelajari. Belajar dengan cara ini, tentu tidaklah mudah. Banyak orang yang sedang belajar justru merasa cepat bosan karena sulit menikmati. Oleh karena itu, Einstein sering belajar sambil mendengarkan musik agar bisa menikmati pelajarannya. Dalam salah satu kalimat suratnya yang dikirimkan kepada anaknya, Hans Albert, ia mengatakan, saat melakukan sesuatu sehingga tidak sadar bahwa waktu telah berlalu, maka kamu sedang menikmatinya. Cara lain yang dilakukan Albert Einstein dalam belajar adalah berdiskusi. Dengan kebiasaan itu, dia memiliki ruang untuk selalu bertanya. Akhirnya, Einstein tumbuh menjadi orang yang kritis, jeli, tidak mudah menyerah, serta terobsesi melakukan percobaan. Misalnya ketika Einstein melakukan penelitian tentang hukum kecepatan, percepatan, hukum gaya berat, pergerakan, dan semua hukum fisika dari alam semesta, dia menggunakan permainan ala anak-anak seperti kapal layar, balon air, balon udara, gasing putar, lempar batu ke air, mencampur warna dan mengaduknya, membuat pesawat dari kertas, bermain perahu dayung, bermain gelembung sabun, dan lain-lain. Setelah itu, dia mulai mempertanyakan sesuatu, mengapa kapal bisa berlayar tidak tenggelam? Mengapa balon air tidak tenggelam seperti batu yang dilemparkan? Dengan pertanyaan tersebut, dia mengambil kesimpulan tentang ilmu fisika. Berikut cerita dari seorang Albert Einstein. Yang dapat dipelajari dari seorang Albert Einstein adalah dia selalu berusaha, tidak mau menyerah dengan hanya mengandalkan guru di sekolah. La memanfaatkan waktu luangnya untuk belajar sendiri, dan meskipun kebiasaan belajarnya cukup terbilang aneh namun Albert Einstein tetap teguh dan tidak menyerah dalam hal belajar dan berimajinasi. Bagi seorang Albert Einstein, imajinasi lebih penting daripada ilmu pengetahuan, karena imajinasi tidak terbatas. Berikut cerita dan hal yang dapat dipelajari dari seorang Albert Einstein. Nantikan cerita-cerita berikutnya.